Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Putri yang menjaga pada hari ini. Berdasarkan informasi di sini saya akan melakukan resusitasi neonatal. Sebelumnya saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Di sini saya akan menyalakan infant warmer, kemudian saya atur suhunya menjadi 36,6 sampai 36,8 derajat Celcius. Kemudian alat tabung oksigen yang sudah terpasang dengan selang dan juga sudah terhubung dengan balon mengembang sendiri dan juga sudah terpasang dengan sungkup yang ukurannya kita sesuaikan dengan kisaran berat badan bayi yang akan lahir. Kemudian ada suction untuk pengisap lendir, kemudian ada endotracheal tube, kemudian ada laryngoscopy, kemudian ada NaCl 0,9%, ada epinephrine dengan perbandingan 1:1000, kemudian ada handscoon, kemudian ada 4 kain pertama untuk alas, kain kedua untuk menyangga pundak, kain ketiga untuk memegang bayi, dan kain keempat untuk mengganti kain apabila basah supaya bayi tidak terjadi hipotermia. Setelah itu, saya akan untuk pembagian tugasnya. Di sini saya sebagai leader bertanggung jawab atas aspirasi dan juga intubasi. Petugas kedua bertanggung jawab untuk sirkulasi dan juga kompresi dada. Petugas ketiga untuk bertanggung jawab mempersiapkan alat, obat-obatan dan juga cairan yang diberikan kepada bayi. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan secara WHO. Setelah itu saya akan memakai handscoon. Kemudian setelah itu bayi diberikan kepada saya. Di sini bayi lahir secara sesar atas dasar diagnostik fetal distress, kemudian bayi tidak menangis, kemudian keempat ekstremitasnya juga di sini melemah, maka dilakukan resusitasi. Bayi diletakkan di bawah infant warmer, kemudian kita bersihkan terlebih dahulu lendirnya dengan menggunakan suction di mulut, orofaring, dan juga kedua lubang hidung. Setelah itu kita keringkan bayi dengan menggunakan kain sambil kita rangsang rangsangan taktil pada bayi. Kemudian kita evaluasi, bayi masih belum menangis dan juga tonus ototnya masih lemah. Kemudian evaluasi sirkulasinya, tolong silahkan asisten didapatkan 9 kali per 6 detik. Baik untuk laju denyut jantungnya didapatkan 90 kali per menit. Setelah itu kita putuskan untuk lakukan FTP. Nanti di sini kita akan memasangkan sungkup yang sudah tersambung dengan selang oksigen. Setelah itu kita akan menutupi bagian hidung, mulut, dan juga sebagian dagu, tetapi tidak menutupi mata pada bayi. Setelah itu tangan kiri saya akan memegang seperti bentuk huruf C, kemudian tangan kanan saya akan memompa balon yang mengembang sendiri ini. Kemudian FTP dilakukan selama 30 detik sebanyak 20 kali. Kita mulai 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas. Baik, silakan asisten evaluasi. Didapatkan 5 kali per 6 detik. Baik untuk laju denyut jantungnya didapatkan 50 kali per menit. Setelah itu kita lakukan FTP lagi selama 15 detik. Kita mulai 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas. Baik, silakan asisten evaluasi lagi. Didapatkan 5 kali per 6 detik. Baik untuk laju denyut jantungnya didapatkan masih kurang dari 60 kali per menit. Setelah itu kita putuskan untuk melakukan ventilasi tekanan positif dan juga kompresi dada luar. Kita lepas dulu terlebih dahulu ininya, kemudian kita pasang, kita lakukan pemasangan ET terlebih dahulu. Kita masukkan laryngoscopinya sampai kelihatan pelika vokalisnya pada bayi. Setelah itu kita masukkan endotracheal tube-nya sampai batasnya hilang. Kemudian ET ini kita sambungkan dengan selang yang sudah berisi oksigen tadi. Kemudian setelah itu kita evaluasi untuk bagian paru kanan dan kiri apakah sama kuat atau tidak. Silakan tolong didengar asisten. Paru kiri dan juga kanan sama kuat. Baik, setelah itu kita lakukan fiksasi pada ET-nya dengan menggunakan plester. Tolong asisten. Baik, setelah itu kita lakukan FTP dan juga kompresi dada luar dengan penekanan 2 ibu jari pada sternum sepertiga bawah di garis yang melewati papila mame. Nanti 1 kali FTP itu diikuti dengan 3 kali kompresi dada luar. Kita mulai FTP
1 2 3 FTP 1 2 3 FTP 1 2 3 FTP 1 2 3 FTP 1 2 3. Baik, setelah 60 detik kita lakukan evaluasi. Silakan asisten. Didapatkan 5 kali per 6 detik. Baik, untuk laju denyut jantungnya masih di bawah kurang dari 60 kali per menit, maka kita berikan epinefrin sebanyak 0,1 sampai 0,3 ml per kilogram kali BB melalui vena umbilikalis. Silakan asisten. Baik, setelah itu kita lakukan FTP dan juga kompresi dada lagi. Kita mulai. FTP 123, FTP 123, FTP 123, FTP 123. Baik, setelah 60 detik kita evaluasi lagi. Untuk sirkulasinya didapatkan 9 kali per 6 detik. Baik, untuk laju denyut jantungnya didapatkan 90 kali per menit. Kemudian kita lakukan FTP-nya saja. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas. Baik, setelah dilakukan selama 30 detik sebanyak 20 kali kita evaluasi lagi. Untuk sirkulasinya didapatkan 120 kali per 6 detik. Baik, untuk laju denyut jantungnya didapatkan 120 kali per menit. Kita ulangi lagi FTP-nya sekali lagi. FTP 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas. Baik, kita evaluasi lagi. Untuk FTP-nya, untuk sirkulasinya didapatkan 120 kali per 6 detik. Baik, untuk laju denyut jantungnya didapatkan 120 kali per menit. Bayi sudah menangis, tetapi eksamitasnya masih warna kebiruan. Jadi kita putuskan untuk memberikan stimulasi oksigen. Kemudian kita lepas terlebih dahulu ET-nya. Kemudian kita berikan oksigenasi 1 liter per menit sampai eksamitasnya warna merah atau saturasi oksigennya mencapai 90%. Baik, setelah itu bayi dilakukan perawatan di ruang pasca resusitasi. Kemudian saya akan melepaskan handscone. Saya akan cuci tangan. Baik, alhamdulillah resusitasi neonatus sudah selesai dilakukan. Selesai.